Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart Podcast, Smart Innovation for Sedulur Smart. Sedulur Smart, hari ini spesial kalau saya sudah ada di sini. Saya Viva Viro sebelumnya ya, yang akan memandu acara kita hari ini. Dan kalau saya sudah di sini berarti saya bersama dengan bintang tamu kita yang spesial, gestar yang wah kayaknya mendengarkan beliau ngobrol aja kita sampai wah gitu karena beliau banyak memberikan afirmasi-afirmasi positif. Siapa lagi kalau bukan Bapak Kasubag TU Kementerian Indramayu. Kita sapa nih. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bu? Sehat Pak. Alhamdulillah, Kebalik Pak, alhamdulillah. saya Pak yang harusnya nanya. Bapak sehat? Alhamdulillah sehat Puasa walafiat. tetap semangat ya Pak ya? Tetap semangat Tetap. puasa, tidak menghalangi kita beraktivitas Hmm, positif mm-mm. dan kerja keras. Betul, aktivitas seperti biasa Pak. Harus seperti biasa. Bahkan Betul. bulan biasa kita bisa kita lebih untuk Mm-mm. bisa beraktivitas lebih. Seperti misalnya kita banyak mengurangi tidur. Nah, iya, biasanya kan orang nih kalau bulan puasa itu pengennya tidur. Betul. Sebetulnya kita dianjurkan malam kurangi tidur malam. Jadi siangnya yang banyak tidur. Bukan Oh kebalikan bukan, seperti itu, salah, kebalik. salah, sama. Kurangi Iya. waktu tidur kalau misalnya memang Mm-mm. kebiasaan kita tidur 8 jam, 6 jam mungkin di mismatch kira-kira 4 jam tidur malamnya. Nah, Mm-mm. dua jam berikutnya bagaimana kita bisa mendekatkan diri pada Allah. Oke, boleh nanti kita tanya tips dan trik beliau. Kelihatan segar sekali ya. Bulan puasa sudah di jam segini pun kelihatannya masih kayaknya baterainya ibaratnya masih 100% ini. Boleh Pak, perkenalan singkat dulu. Orang melihat Bapak mungkin sudah oh iya sudah tahu ini Pak Hajian, tapi belum tahu sebenarnya Pak Hajian bagaimana, lahir di mana gitu Hmm. kan. Singkat aja Pak, silahkan. Alhamdulillah kita Mm-mm. kebetulan saya ditugaskan di Indramayu tahun 93. Jadi 93 sudah Pak. lama ya, Bu. Lama ya Pak? Hampir 31 tahun. Ya, itu saya masih SD Jadi Pak. iya, 31 tahun itu biasanya orang kan pindah-pindah tuh, Heeh. tidak hanya di kantor. Kebetulan saya 31 tahun itu berada di kantor, walaupun Mm-mm. pernah juga mutasi di kantor Kementerian Agama Kota Cirebon. Betul. Tentunya saya 31 tahun itu bukan waktu yang sebentar untuk Bukan Pak, mengenal bukan. Kementerian Agama. Jadi kalau Mm-mm. misalnya kita nih ke Indramayu nih, saya ke ruangan, mungkin kalau tembok bisa Ngomong. ngomong, Heeh. bau keringat saya tuh udah tahu, oh ini nih orangnya kayak gitu. Jangan kan bau kayak udah mau dateng aja udah tahu nih apa suara Udah kakinya tahu, ya. iya, udah tahu. Karena apa? Karena memang kita konsisten dan komitmen berada di Kementerian Agama. Saya walaupun di Kota Cirebon, pernah di Kota Cirebon, tetap kita juga Tetap. eh, maksimal, Mm-mm. bekerja maksimal walaupun jauh ya, itu Mm-mm, sekitar mm-mm, 65 mm-mm. kilo dari Indramayu ke Cirebon, tetap kita datang pagi, pulang sore, tetap. Berarti Bapak nih Wong ya, Marga Wong. Kalau kalau kemarin bintang tamu kita bilangnya Marga Wong, Wong Indramayu. Bener ya Pak? Kalau saya gini Bu, Heeh. jadi Indramayu itu saya gini, karena memang saya lahir di Cilimus, Kuningan. Oh, Cilemus, Iya, Cilimus tuh kan. iya. Saya nggak tahu kalau Bapak nggak kenalan. Tuh. Ya. Tapi gini, Bu. Mm-mm. 30. Jadi kalau ada kata yang menggetarkan hati saya, satu kalau misalnya orang bilang Indramayu gitu, Mm-mm. pasti saya tuh ke hati tuh teg gitu tuh. Jadi ada getarannya. Kok bisa Pak? Ya, makanya itu. Yang kedua juga sama, Kuningan. Kalau bisa bicara Cilimus Kuningan pasti saya deg karena saya pernah hidup mungkin seperempat abad di Kuningan. Di Mhm. Indramayu hampir sepertiga abad. Oh Ini udah gitu. lama juga. Di Indramayu kan 31 tahun, Mm-mm. lama juga. Terus di Cirebon, nah Cirebon juga walaupun sedikit banyak kesan juga. Itu juga orang kita Cirebon pernah kita hidup dan berbagi di sana. Jadi kita kalau tiga kota itu disebut saya langsung klik, ada sesuatu yang memang saya pernah berbuat di sana kayak gitu. Bahasanya Bapak Berbuat kebaikan. berbuat kebaikan ya Pak Iya, ya. seperti itu. Oke, kira-kira nih Pak perjalanan karirnya Pak Haji nih gimana nih? Boleh cerita Oh sedikit iya. Pak, sedikit aja. Jadi saya nih di Indramayu itu berasa di rumah sendiri, Mhm. keluarga sendiri, Mhm. eh, apa namanya tuh komunitas yang saya sangat betah di sini. Pertama apa? Karena memang kebetulan saya hidup di sini itu linknya itu orangnya baik semua. Amin. Itu Insya Allah Pak. jadi impact ke saya itu amat sangat positif. Untuk bagi saya membentuk karakter biasanya kan kalau
kalau daerah Pasundan itu lembut, terus banyak apa namanya mujamalahnya terkait dengan hal-hal yang ketika berbicara. Tapi kalau di Indramayu itu Beda ya kita Pak? bicara to the point. Nadanya dak 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 Iya, dak, beda dak dak kok. dak seperti itu. Jadi saya dibentuk karakter oleh masyarakat Indramayu yang harus siap tegas, harus ya kalau tidak abu-abu. Jadi lembut-lembut. Jadi harus jelas, Heeh. jelas, tegas, orang mudah paham gitu. Betul. Oke, jadinya Jadi langsung ini ya Pak, iya, jadi Indramayu tuh akhirnya memberikan. kita jadi apa namanya itu pengaruh yang sangat positif sekali untuk di Indramayu itu. Karena apa? Indramayu kan terbentuk dengan pantura, ada Betul. lautan, ada karang. Jadi jangankan marahnya Pak, Hah? ngomongnya aja kadang Iya, kayak orang berantem. artinya tetap, tapi memang tadi Mm-mm. Bu, yang apa nih yang saya rasakan selama 31 tahun itu, saya terbentuk dengan baik. Betul. Karena memang saya berada di milieu yang sangat baik di Mm-mm. tempat-tempatnya. Nah, itu yang membentuk saya bisa bisa memberikan informasi atau misalnya pelayanan ke masyarakat dengan tegas, jelas, tapi nyaman lah, mudah-mudahan seperti itu. Amin, amin. Sehingga apa yang dirasakan masyarakat mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Oke, oke. Pak, ngomong-ngomong ya Pak, di zaman digital ini kan ya, kira-kira nih Pak, Kemenag nih mengadakan Smart Podcast ini nih. Ini awalnya nih bagaimana ini? Siapa yang mencetuskan adanya Smart Podcast ini nih Pak? Ini kan podcast digitalisasi itu adalah Mm-mm. program Kementerian Agama. Jadi Mhm. ada 7 outlook Kementerian Agama yang raker tahun 2024 itu tentang digitalisasi. Mhm. Artinya kita ini Kementerian Agama jangan sampai tertinggal terkait dengan informasi-informasi yang dibangun oleh Kementerian Agama dalam membina masyarakat, memberikan pelayanan optimal gitu di masyarakat. Maka kami dari Kementerian Agama lewat podcast ini bisa memberikan informasi-informasi positif, edukasi yang positif, pembelajaran yang positif ke masyarakat terkait kiprah Kementerian Agama khususnya di Kabupaten Indramayu. Tentunya mungkin podcast ini tidak saja akan dinikmati di Kabupaten Indramayu, akan Semua. dinikmati mungkin dunia yang melihat podcast kita ini. Artinya Kementerian Agama itu ada kementerian yang memang kementerian yang sudah tua, kementerian yang dari tataran sejarah itu ada dibentuk oleh para ulama. Tentunya Betul. orang-orang Kementerian Agama harus mampu mencerminkan tokoh-tokoh yang ada pendiri negeri ini, Mhm. ya. Jadi Kemarin gimana jadi Pak? kita harus menjadi suri toladan, qudwah hasanah kepada Mhm. masyarakat karena kita Mhm. labelnya udah Kementerian Agama. Tentunya kita harus memberikan image positif tidak hanya dalam berita sekalian juga menginformasikan kepada umat Betul. tentang bagaimana pelayanan Kementerian Agama. Makanya Outlook 2024 ini optimalisasi pelayanan Kementerian Agama yang total maksimal. Mengikuti zaman juga ya Begitu Pak. zaman, iya. Oke. Kenapa Pak dinamakan Smart Podcast? Nah, kita kan nyari ya yang kira-kira menarik kan kalau misalnya tagline itu kira-kira menarik, mudah. Mhm. Orang nih mudah nih untuk mengingat gitu kan. Mhm. Makanya smart. Smart kan udah kalau bahasa Inggris kan cool, enak gitu kan dipandang terus selalu apa namanya tuh ceria, eh, fokus, smart itu kan. Makanya smart itu kan istilah itu ada akronimnya smart jadi santun. Jadi itu adalah visi pelayanan Kementerian Agama. Betul. Jadi smart itu bagaimana kita harus santun. Islam mengajarkan bagaimana kita berbuat baik, senyum santun pada orang lain itu adalah perintah dari ajaran agama. Makanya saya anjurkan nih kepada seluruh ASN Kementerian Agama yang berada di seluruh Kabupaten Indramayu maupun di Indonesia, santun. Kita bersikap, bertutur kata dalam melayani umat dimanapun kita berada. Baik Kementerian Agama kan banyak nih, tidak hanya di kantor, Mhm. ada mungkin dia yang jadi tokoh masyarakat, ada yang ketua DKM, ada pokoknya kalau orang Kementerian Agama pasti dipakai di masyarakat Banyak itu ya Pak, banyak. banyak. Makanya santun itu global, universal, sehingga santun itu bisa dipakai di mana aja ketika kita memberikan kebaikan kepada orang lain. Oke, sedulur Santun. Smart, jangan lupa ya, silahkan like, komen, dan subscribe ya. Boleh juga nanti silahkan mau komen apa nih, atau mungkin ada yang ingin, kira-kira apa yang pengen dibahas untuk next
podcast atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan silahkan boleh, jangan lupa. Lanjut Pak, kira-kira nih Pak yang pengen dirangkul oleh podcast kita, Smart Podcast apa nih Pak, siapa? Nah, kita ingin tadi kan ada semangat yang santun, melayani, kan, amanah, regulatif, tuntas. Itu Kementerian Agama. Jadi kita menanamkan ke seluruh asn Kementerian Agama mampu melayani dengan baik, terus normatif regulatif, terus amanah, punya integritas yang tinggi, tuntas. Jadi segala permasalahan yang diberikan, yang diminta masyarakat tuntas selesai dengan pertanggungjawaban yang baik. Tentunya podcast ini kita akan merangkul semua komunitas. Saya ingin misalnya tokoh umat agama Kristiani bisa hadir di sini. Jadi nggak dibatasi ya? Tidak dibatasi kita Kementerian Agama, atau misalnya dari tokoh Hindu, Konghucu, juga umat Buddha yang lain, yang tokoh-tokohnya yang bisa memberikan pencerahan kebaikan kepada umat, maka kita sangat welcome sekali terhadap podcast ini, gitu kan ya. Dan ini podcast ini ingin kita memberikan pencerahan, pembelajaran, edukasi kepada masyarakat, bahwa kita ini Kementerian Agama adalah kementerian yang komitmen terhadap aware sekali kepada kebutuhan umat. Nah ini yang diinikan, sehingga nanti kalau misalnya tokoh-tokoh masyarakat, misalnya mungkin ada dari ketua FKUB, dari ketua MUI, dari tokoh-tokoh umat yang ada di sini, berbagai macam agama, terus juga mungkin dari unsur birokrasi pemerintahan, sehingga kita ada chemistry membangun masyarakat Indramayu itu terintegrasi dan komprehensif untuk bagaimana nih Indramayu ini bagus, bagaimana masyarakatnya tidak tertinggal, bagaimana masyarakatnya memahami agama dengan baik, karena Indramayu itu masyarakatnya hampir religius semuanya. Coba Bu, kalau misalnya kita mendengar waktu azan, kumandang azan zuhur, maghrib, isya subuh, pasti Indramayu ramai. Betul. Tapi bagaimana kita bisa memarukan semuanya itu, kan itu ada peran Kementerian Agama, bagaimana memberikan edukasi tentang manajemen masjid, bagaimana memakmurkan masjid. Nah semua orang Kementerian Agama hadir di sana. Bagaimana memberikan edukasi itu, lihat podcast ini tadi, supaya mungkin nanti dari ketua-ketua DKM yang ada di sana bisa mampu, oh seperti ini nih bagaimana cara memakmurkan masjid, bagaimana memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan pembinaan keagamaan yang ada di desa-desa. Itu kan kewajiban kita, umat Islam. Institusinya adalah Kementerian Agama. Oke, harapan Bapak untuk Smart Podcast Pak? Saya ingin keseluruhannya, dengan ada mungkin ini Smart Podcast ini satu-satunya podcast yang ada di Jawa Barat nih, apa mungkin nasional, kita belum tahu informasi dari Kementerian Agama yang ada di Indonesia ini. Podcast ini kita alhamdulillah nih cukup representatif untuk Smart Podcast ini, apalagi untuk hostnya luar biasa, Masya Allah. sangat apik dan piawai sekali dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan. Mungkin ini adalah sesuatu yang sangat menarik untuk kita simak, kita dengarkan terkait dengan apa nanti yang akan diutarakan di podcast ini. Yang penting podcast ini edukatif kepada masyarakat, bagaimana masyarakat ini tidak diam. Jadi kita ingin Kementerian Agama tidak jumud, stagnan dalam berpikir, berperilaku, tentunya dengan referensi-referensi yang ada di negeri kita ini, baik aturan, ajaran agama, adat istiadat, kearifan lokal yang harus kita junjung juga, sehingga kita hidup itu nyaman, hidup di Indonesia dengan hidup yang nyaman, yang aman, orangnya teredukasi dengan baik, menjalankan agamanya dengan baik. Tentunya podcast ini salah satu harapan kita untuk memberikan edukasi positif ke masyarakat, apapun itu. Yang penting yang baik-baik ya Pak ya, positif, dan tidak dibatasi. tidak dibatasi. Betul. Edukasi itu. Silahkan komen ya untuk Sedulur Smart ini, kira-kira podcast kita sudah sampai mana, penasaran juga kita ya Pak ya. Ini udah sampai mana sih on airnya. Nah tadi untuk harapan, nah sekarang harapan dari Pak Haji sendiri untuk warga Kemenag. Warga Kemenag kan banyak Pak, enggak cuman guru, enggak cuman penyuluh, ya nggak Pak? Apa nih Pak? Kepada seluruh komunitas Kementerian Agama, tentunya kita berharap terus memberikan pembinaan yang terbaik kepada umat. Satu, jangan pernah lelah untuk berbuat baik. Kenapa? Karena itu adalah bekal kita. Ajaran Islam mengajarkan bahwa kita, ilmu itu harus kita ajarkan kepada siapapun, seberapapun ilmu yang kita miliki. Tentunya Kementerian Agama itu ada yang
di penyuluh agama, ada yang di penghulu, ada yang di penghulu, ada yang di guru Banyak juga ya kan. Pak. Ya, ada juga yang di PAH, mungkin yang P3K yang di PAH juga. Mhm. Ada yang guru juga, ada guru ibtidaiyah, ada guru sanawiyah, ada guru aliyah, ada guru diniyah takmiliyah, Betul. ada guru di pondok pesantren. Ini jamaahnya banyak sekali. Kalau semuanya bergerak, saya yakin, seyakin-yakinnya, khusus di Kabupaten Indramayu, masyarakat akan jadi cerdas dan pintar dan taat pada ajaran agama kalau kita bergerak. Betul. Jadi kita kan di bulan Ramadan ini, manusia yang baik adalah nafi'un li ghairi, orang yang bisa bermanfaat kepada orang lain. Buat apa kita hidup cuma mencukupi diri sendiri? Itu amat sangat kecil, Mbak. Mm-mm. Misalnya Mbak ini cuma menghidupi diri sendiri aja, itu amat sangat kecil, terlalu kecil. Karena orang hebat itu orang yang mampu memberikan manfaat pada orang lain. Betul. Dimanapun seorang ibu, seorang guru, guru yang hebat itu adalah guru yang punya ruhul mudaris. Dia apa? Karena kalau orang yang punya ruhul mudaris itu, dia punya chemistry sendiri kepada anaknya. Dia akan menempatkan anak ini sebagai anaknya sendiri. Kenapa? Dia sudah ter, ter patri dalam otak pikiran kita, ketika kita memberikan kebaikan kepada anak, siapapun anaknya, maka itu akan berikan nilai manfaat yang mewariskan kebaikan sepanjang anak itu ada. Pasti itu akan terpatri ke anak tersebut. Mhm. Dia tidak akan hitung-hitungan terkait ilmu yang diberikan. Nah, jadi kami berharap komunitas Kementerian Agama dimanapun berada, jadikan diri kita orang yang bermanfaat bagi orang lain. Apapun posisi kita, mau kita di ketua DKM, makmurkan masjid yang betul-betul total. Jadi saya berharap kepada seluruh ASN Kementerian Agama, Pak Pramubakti yang kerja di Kementerian Agama honorer, yang juga bermitra dengan Kementerian Agama, tentunya kita harapan kita adalah memberikan yang terbaik untuk pelayanan umat dimanapun posisinya. Contoh misalnya KBIH, di KBIH itu kan mitra kita. Bagaimana mereka memberikan pelayanan terbaik dengan jamaah, memberikan perlakuan yang terbaik, edukasi terbaik, pembelajaran tentang haji misalnya, sehingga mereka menghantarkan kemaburan haji mereka. Itu Mhm. mitra kita tuh, Mhm. Mbak. Mhm. Nah, kalau guru tentunya ada posisi guru. Kalau kita misalnya di PAH, tentunya juga di PAH bagaimana memberikan edukasi. Jadi biasakan nih, kita nih rugi kalau kita tidak memberikan manfaat ke orang lain. Betul, betul, betul. Jadi kita hidup itu akan tetap optimis terus karena kita ini bermanfaat, di samping kita menerangi diri sendiri juga menerangi orang lain. Mantap, Masya Allah. Supaya lebih mengenal Kementerian Agama lagi nih Pak, Bapak kan sekarang posisinya ada di kepala bagian sub tata usaha Kementerian Agama. Ini Bapak membawahi bagian apa aja Nah, nih Pak? Boleh Pak ya, cerita? jadi Mm-mm. kalau di Subag Data itu kita membawahi seluruh SDM Kementerian Agama. Ini Mhm. kita di ASN kita ada 946 orang. ASN ya Iya, Pak? P3K-nya hampir kita ada sekitar 200-an lah, untuk Mm-mm. itu 213 orang. Mm-mm. Jadi kalau misalnya digabung itu kita hampir 1.200 yang ada di Kementerian Agama. Tentunya di 1.200 itu dia memegang banyak ormit-ormit yang ada di dalamnya. Ada di madrasah, ada di guru dan sebagainya. Terus ada di pondok pesantren, ada Mhm. di diniyah takmiliyah, ada di misalnya mungkin kita bisa memberikan pencerahan tuh kepada ribuan orang masyarakat. Setara misalnya eh, di offline-nya ya, langsung terjun ke masyarakat. Tentunya kalau misalnya kita harap di Subag Tata Usaha, kita ini memberikan eh, pencerahan kepada seluruh SDM yang ada di Kementerian Agama, baik itu yang ada di KUA, di madrasah, di eh, eh, pondok pesantren, untuk senantiasa terus memberikan hal-hal yang positif, perbaikan-perbaikan yang positif kepada ormit yang ada di dalamnya. Dengan demikian kita SDM ini kita berikan pelatihan-pelatihan diklat-diklat. Nah, bagaimana Mhm. untuk memberikan kita koordinasi dengan baik diklat Kementerian Agama. Nah, misalnya tidak dengan baik diklat, kita berkoordinasi dengan kementerian dengan pemerintah daerah.
pemerintah daerah juga kita terintegrasi dengan baik dengan pemerintah daerah terkait dengan peningkatan mutu eh, guru nih seperti GPAI kemarin. Mhm. Nah, GPAI juga kemarin diberikan edukasi terkait dengan bagaimana dia akan lebih mampu menguasai materi-materi pendidikan keagamaan. Jadi kita kolaborasi dengan pemerintah daerah dengan dinas pendidikan. Nah, kita di Kementerian Agama kita terkait dengan ada bagian keuangan, ada bagian kepegawaian, ada rumah tangga Ya, yang ya. mengurusi seluruhnya. Nah, ini saya sebagai staff saya itu hampir staff itu setengahnya Kementerian Agama di kantor. Mhm. Kalau di kita ada 446 orang, ASN Kementerian Agama dengan honor itu sekitar 56 orang, maka di staf saya itu ada hampir 25 orang. Membagi hampir setengahnya nih, setengah Mhm. Kementerian Agama. Belum semuanya ya, Oh Pak? ya, artinya kita harus serius karena Mhm. apa? Kita sudah menempatkan orang-orang untuk memberikan pelayanan terbaik. Kan kita lebih baik begini, Pak, Mbak. Apalagi zaman hari ini dunia digitalisasi. Kita lebih baik orang yang mampu menguasai materi, mampu mengisi pekerjaan, Betul. sehingga mudah untuk bagaimana kita memberikan instruksi-instruksi terkait dengan pekerjaan yang dilakukan. Nah, sama ke bawahnya. Ketika instruksi itu dilakukan dengan jelas, tegas, itu mudah untuk menggerakkan orang. Orang harus kemana nih dan harus berbuat apa. Tentunya kita Indramayu itu terus terang kita lagi genjot di SDM, Pak, Mbak. Karena apa? SDM ini kita nih sebenarnya untuk pemetaan eh, orang dengan pekerjaan ini sebenarnya SDM-nya kurang. Tapi kita berusaha optimalisasi untuk bagaimana menempatkan orang. Jadi contohnya seperti ini. Dulu kita butuh karena banyak yang pensiun sekarang ini, banyak yang purna bakti, kemarin Covid banyak yang meninggal. Jadi kita berkurangnya banyak sekali. Nah, ini setahun ini aja kita hampir 36 orang pensiun. Mhm. Walau demikian tetap kita bagaimana kita mempres pekerjaan. Contoh misalnya seorang bisa melakukan 2-3 kali pekerjaan. Nah, iya. Multitask ya, Iya, Pak, ya? sehingga mereka bisa kita tekankan untuk bagaimana mereka bisa menguasai pekerjaan yang diberikan kepada mereka. Walaupun berkurang tetap kita press untuk bagaimana mereka sanggup dan bisa. Tentunya kepada ASN Kementerian Agama jangan pernah terus belajar, apalagi dengan dunia digital. Kalau kita tidak menguasai di dunia informasi, sudah pasti ketinggalan. Kalau dunia informasi itu kita kuasai, dunia di genggaman kita. Betul, betul. Sejauh Betul ini tidak? kendalanya apa, Pak? Nah, kadang kita begini, Mbak. Orang kan eh, mudah menyerah. Ini yang saya tekankan ke kita. Pesimis ya. Ya, pesimis. Karena apa? Sekarang kan kita nih kurang ASN di usia muda. Mhm. Ini kan ASN ini sekarang kan beranjaknya hampir di atas 40 tahun kebanyakan. Yang muda-mudanya CPNS itu sekarang pemerintah sangat mengurangi, membatasi ASN di bawah Usia muda. usia muda. Mhm. Itu yang diinginkan. Usia muda ini sangat sedikit di kita. Nah, kendalanya ketika sudah masuk ke usia tua, nyerah. Wah, kita sih udah gimana nih, udah tua Sudah begini, capek, udah capek. sudah Nah, bisa. itu yang kita pangkas. Mhm. Kita pangkas. Jangan pernah menyerah. Jangan punya walaupun di usia tua. Karena apa? Walaupun kita misalnya sehari lagi, 2 hari lagi pensiun, tetap kita total Berikan memberikan semuanya yang ya, Pak. terbaik. Mhm. 2-3 hari pensiun tetap kita total. Mhm. Apapun yang terbaik kita berikan sepanjang kita masih ada tugas di Kementerian Agama. Harusnya kan seperti itu. Mhm. Nah, makanya kita bikin tim-tim IT. Seperti misalnya di sekolah-sekolah nih, saya udah sampaikan ke seluruh madrasah, tim IT harus kuat. Bikin tim Mhm. untuk mengedukasi guru-guru yang di atas 45, 50 supaya supaya mau gitu ya, Pak, mau ya? bergerak. Sekarang kan kalau misalnya pembelajaran bisa di digital. Sekarang mungkin ke depan pemerintah itu tidak mesti punya bangunan banyak Betul. untuk menggiling orang. Mhm. Karena kita udah bisa virtual meeting. Sekarang terpangkas semua dengan virtual meeting untuk menginikan. Bisa on off, bisa contoh ada rombel kita punya 1.000 orang murid misalnya. Tidak mesti ada Semua kumpul ya, semua Pak? kumpul Mhm. dalam satu tempat. Pemerintah akan irit. Sebenarnya kalau dikaji pemerintah akan irit bangunan, bisa on off, Bu. Misalnya seminggu kan ada bilang, oh nanti kalau misalnya kita tidak face to face dengan anak, bagaimana pembinaan anak, bisa on off. On off itu misalnya contoh setengah bulan kita ketemu tetap muka, ya. Setengahnya? Ya, setengahnya kita Virtual. virtual. Mhm. Jadi pemerintah bisa setengahnya tuh memangkas untuk pembangunan.
mudah-mudahan didengerin oleh pemerintah pusat Amin, untuk amin. bagaimana kita mengontrol dunia pendidikan seperti itu, sehingga nanti kita bisa analisis evaluasi terhadap kerjaan anak yang kita tugaskan di rumah. Anak kan bisa membantu orang tua juga tuh, misalnya ekonominya apanya. Terus belajar virtual kan bisa. Sekarang kan kita sudah menggunakan mungkin udah sedikit ketinggalan mungkin di Indonesia kalau misalnya lihat pembelajaran, karena apa, di samping materi pelajarnya amat sangat banyak, dan dari amat sangat banyak itu yang saya amati, semua siswa itu tidak fokus dalam satu titik bidang yang menguasai Betul, dengan baik, betul. gitu kan, tidak seperti itu. Makanya kita harus bisa berimprovisasi di dunia pendidikan, terus juga inovasi yang kuat, itu yang harus kita tanamkan kepada guru. Jadi tolong guru ini jangan sampai stagnan, jumud, diam, enak di zona aman. Bisa Udah. tergerus itu Pak. Iya, Ya sekarang zamannya udah kalau bisa. kalau udah diem aja udah Iya, nggak akan udah bisa kalau mau nggak mau improve. Betul. Kalau sekarang Pak di program Ramadan ini apa nih Pak yang sekarang sedang digalakkan? Alhamdulillah kita nih. Jadi kita kalau di dunia pendidikan kan anak pesan kilat ya Bu, untuk keseluruhan. Alhamdulillah kita juga di Kementerian Agama nih, pertama kita kemarin bekerja sama dengan Baznas, juga UPZ Kementerian Agama, dan program Festival Ramadan dengan Kementerian Agama Pusat. Kita tebar tembakau 500 paket, sekitar 50 juta rupiah. Masya Allah. Ke Duafa sekitar Kementerian Agama juga, kepada Duafa yang memang berdekatan dengan sekitar Kementerian Agama. Iya, alhamdulillah kemarin kita sudah ini kan juga kita tebar takjil untuk ibu-ibu Dharma Wanitanya, kita tebar takjil di Kementerian Agama untuk yang lewat itu, alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan baik di Syahrul Ramadan ini. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita sedang sudah saya canangkan dan juga izin Bapak Kepala Kantor bahwasanya kita tadarus hotmil Quran setiap pagi. Masya Allah. Jadi kita sudah menyiapkan seluruh ASN Kementerian Agama karena kita masuk itu pukul 8. Jadi kita ada waktu 1,5 jam 30 menit untuk kita menumbuh suburkan spiritual kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan tilawatil Quran. Satu orang 1 juz, 30 orang. Hataman terus dong Pak. Iya, hataman terus tiap hari. Jadi alhamdulillah tiap hari itu hataman terus. Jadi mungkin kita selama waktu masuk beberapa kali kita hatam supaya orang-orang Kementerian Agama fasih dalam membaca tilawah Al-Quran. Karena apa? Kebanyakan kalau orang Kementerian Agama itu baik ibu-ibunya maupun bapak-bapaknya itu biasanya dipakai di masyarakat terkait dengan ada pengajian, doa, tentunya mahorijul huruf, tilawah ini amat sangat penting di Syahrul Ramadan, itu program yang inti. Jadi mudah-mudahan sampai akhir kita tetap istiqomah, komitmen untuk memakmurkan musola yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Amin. Satu kalimat yang menggambarkan Bapak apa nih? Atau mungkin trik sukses lah. Apa ya? Kalau saya begini, biar jadi motivasi gitu Pak. Pokoknya hidup itu harus bergerak. Apapun itu. Hidup harus bergerak, nggak boleh diam ya. Nggak boleh diam. Hidup harus bergerak. Jadi kalau misalnya apapun itu, pokoknya. Karena apa? Kalau kita diam, sama dengan mati. Iya sih. Kalau bahasa anak sekarang mager Pak. Iya, boring. Pak, kalau sekarang kan badan jadinya. Pokoknya semua akan mati. Apa pikiran, pergerakan tubuh, terus duit juga kan. Iya. Yang kita cari-cari setiap hari. Kalau kita diam nggak bisa. Nggak akan dapat Pak. Nggak dapat. Coba Bu, coba saya Mbak gini ya. Saya sangat iri. Tapi mungkin pedagang-pedagang juga diedukasi. Itu saya lihat tukang sayur yang biasa keliling di rumah saya, itu jam 2 sudah ke pasar. Masya Allah. Jam 2 pagi. Kita masih ngeringkel kita ya. Masih mungkin tidur dan ngorok. Jadi kita termotivasi untuk bangun pagi. Seperti tukang sayur tadi yang mau siap menjajakan belanjanya. Tapi yang saya doakan tukang sayur tersebut, mudah-mudahan dia sudah melaksanakan apa diperintahkan Allah, seperti sholat malam dulu gitu kan. Terus dia juga kan coba bagaimana dia akan hidup bahagia
seorang ibu-ibu yang berjuang habis-habisan untuk keluarganya. Dia bangun malam, pergi ke pasar, dia diimbangi dengan salat tahajud dulu, terus dia berjuang untuk mencari kehidupan untuk keluarganya, seorang ibu misalnya, dan dia jualan sayur keliling ke sana. Jadi ibadahnya dapat, Ibadahnya uangnya dapat, dapat ya uangnya Pak. dapat, luar biasa. Kita Mhm. iri dengan hal seperti itu kalau kita lakukan itu untuk Oke, kehidupan sehari-hari. oke. Artinya mereka sudah bisa bergerak dengan baik. Karena apa? Butuh kehidupan itu untuk kehidupan dia. Mhm. Tentunya segala sesuatu kan itu harus diperjuangkan. Satu, hidup harus bergerak, segala sesuatu harus diperjuangkan. Betul. Intinya bergerak dan berjuang. Iya, bergerak Mhm. dan berjuang. Percuma ya Pak kalau kita hanya doa Iya, sampai berrokaat-rokaat sedangkan nggak dan gerak itu gerak tidak sama sekali, dianjurkan oleh percuma. Rasulullah, tidak Heeh. dianjurkan. Kita ibadah maksimal total, contoh misalnya Mbak nih, Mhm. udahlah saya mah di ini aja, di rumah, di musola aja, terus sholat terus berapa terus ibadah mustaqim bolak-balik dan sebagainya. Percuma Pak ya, duit nggak akan dapat. Pertama, Mhm. ibu ada kehidupan rumah tangga di rumah, Betul, ada anak, ada suami, betul, ada keluarga, ada hubungan sosial dengan orang. Terus juga itu tidak dianjurkan dalam Islam. Untuk bagaimana betul. kita oh, juhud dalam ibadah tapi meninggalkan dunia, kan ada wala tansa nasibaka minad dunia. Kalau saya Mhm. artikan tuh, awas lu, Jangan lupa. bukan jangan lupa, Apa tuh Pak? ingat betul lo, awas. Malah Jangan lupa, kebalikannya. iya, kalau menurut saya begitu, ingat betul lo, jangan bukan, kalau jangan lupa, pas lo jangan lupa mampir ya Oh, ke rumah saya gitu kan ya. iya iya Oh iya. jangan lupa, kalau kan kalau kita ingat betul tuh kehidupan dunia, bahwa dunia Mhm. itu diperjuangkan. Makanya saya bilang begini, orang Kementerian Agama wajib bahagia, semuanya tuh wajib bahagia. Percuma nggak bahagia ya Pak? Percuma nggak bahagia ngapain? Kenapa? Ingat tuh dunia, kan dunia itu tempat harus kita bahagia di dunia. Karena apa? Walatan sana sibak orang kan, awas jangan dilupakan dunia tuh. Kita kalau kita kebalik apa, karena Ingat. dunia itu media untuk ke akhirat. Mhm. Saya banyak duit, saya bisa berinfak, saya bisa Betul. berbagi, memberi kebahagiaan. Jalan kebahagiaan itu di dunia. Bagaimana saya bermaisah untuk kehidupan saya bahagia, saya Tiba-tiba bisa ke ke akhirat ya orang. Pak, nggak mungkin ya. Dan itu ada fasilitasi untuk bagaimana kita bahagia di akhirat. Betul, masuk Makanya akal. itu. Pencerahan lagi nih sedulur smart. Aduh, masya Allah. Terima kasih sebelumnya Pak Terima, sudah terima hadir di kasih sini. sama-sama. Terima kasih bisa Heeh. eh, bertemu di sini Mhm, juga. mhm, mhm. Terima kasih saya diundang ke sini. Mhm, Mudah-mudahan orang Kementerian Agama bisa tadi ya Bu, mhm, bisa, karena begini, kita memberikan produk itu, memberikan edukasi supaya mereka melihat, mhm. supaya kita bisa sharing, supaya kita bisa berbagi pengalaman. Karena apa? Kadang kan kita begini, kadang saya terus terang dimanapun, walaupun misalnya saya udah tahu ilmunya, saya tetap mendengar Mhm. apapun yang orang bicarakan. Karena apa? Itu adalah ilmu. Barangkali jangan menganggap diri kita ibarat gelas Sempurna. jangan penuh. Mhm. Tetap kita merasa kurang untuk hal-hal yang positif. Jadi seluruh Betul. Kementerian Agama, Mhm. komunitas dimanapun Anda berada, jangan lupa subscribe, like, Nah, ya, dan tuh komen. ya. Jangan lupa. Betul, untuk seluruh smart tuh Pak Kasubag sudah pesan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.